Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Hai Pak Diki. Halo. Hai. Selamat sore. Sore. Jadi Sobat yang atau nyapa sahabat Sola Gracia nih? kawan. Oke, kawan Sola Gracia. Kawan gitu ya. Kawan Sola Gracia. Ya, ini Pak Diki sebagai Kadin Kota Malang nih ya, Iya, Kamar Kadin. Dagang Industri Indonesia. Ya, Kamar Dagang dan Industri Kota Malang. ya di Kota Malang ya. Nah, sekarang kita bakalan ngomongin soal e-pasarnya. Tapi nanti kita juga bakalan telepon sama salah satu komisi B B. dari DPRD Kota Malang dan itu ada Pak Joseph. Ya benar. Dan setelah ini Kausel Gracia untuk Anda yang mungkin mau tanya-tanya, boleh langsung kirim ke WhatsApp di 0813 3535 7667. Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Baik, sebelumnya kita sebenarnya udah ngobrolin soal e-pasar ini ya. Jadi di sini ada pertama kita mau tanya dulu sama Pak Yudis, gimana sekarang perkembangan e-pasar? Alhamdulillah semakin rame, mungkin karena pagi-pagi di sini sering hujan ya. Jadi orang jadi cari alternatif cara gimana tetap bisa belanja tapi nggak perlu keluar rumah. Begitu. Berarti banyak banget sekarang yang udah mulai download aplikasinya. Alhamdulillah banyak. Berkat supportnya dari Sola Gracia ini. Iya, keren banget. Mantap sekali. Iya, oh iya, sekarang emang juga tanya sama Pak Diki gitu ya, sebagai Kadin Kota Malang ini. Gimana Pak menurut Bapak e-pasar sendiri perkembangannya sekarang? Perkembangan memang sempat kita diskusikan dan cukup eksponensial. Perkembangan minatnya masyarakat, pemahaman masyarakat itu semakin tinggi. Dan memang seperti yang disampaikan Mas Yudis tadi, ada seberkas goodwill atau strong will dari masyarakat Malang sendiri untuk mendorong ini lebih jauh. Cuman memang ada sedikit problem menurut kami ya yang menjadi bahasan bukan hanya di Malang sebenarnya, cuman ada menjadi masalah ini di nasional karena peraturan yang memberikan penguatan pada dorongan kepada e-commerce di nasional itu belum ada prolegdanya, belum ada peraturan daerahnya, belum ada peraturan nasionalnya yang mampu menaungi itu. Maka kami merasa kami terpacu untuk membuat sebuah rumusan bersama-sama dengan rekan-rekan di pemerintahan lintas lembaga untuk merumuskan bersama. Oh ini loh sebenarnya yang paling pas untuk di Indonesia, yang paling oke, yang paling tepat untuk Indonesia. Kebetulan Malang seperti yang disampaikan Mas Yudis sebagai developer dan bersama dengan teman-teman di Kamar Dagang membuat terobosan yaitu e-commerce pasar Malang ini sudah terverifikasi internasional, artinya di Google Play Store. Nah, sementara teman-teman yang lain belum. Nah, apakah ini kemudian kita bisa memberikan contoh kepada mereka? Oh ya, dan sekaligus kita bisa memberikan gambaran kepada mereka, kita akan rangkul mereka yang belum. Ya, kita akan rangkul mereka, kita akan dorong. Di sini mungkin ada Kausel Gracia yang belum paham gitu ya. E-pasar ini sebenarnya apa gitu? Mungkin boleh dijelaskan dari Mas Yudis dulu kali ya, karena ada pasti Kausel Gracia pendengar kita yang belum ngerti gitu. Jadi bisa dimengertikan lagi e-pasar sendiri seperti apa, Mas Yudis? Oke. Secara garis besarnya e-pasar itu platform digital untuk bertransaksi. Jadi Anda bisa beli kebutuhan harian ke pasar terdekat atau toko terdekat di lokasi Anda. Itu untuk penggunanya. Sementara untuk penjualnya itu juga sarana untuk berjualan secara online dan lokal. Langsung diantarkan oleh kurir-kurir setempat. Lah, sementara untuk sebagai platform socialpreneurship ya, kita bilang soal agency, keagenan di wilayah tertentu, itu mereka bisa menjadikan e-pasar sebagai sarana untuk mengembangkan wilayahnya, memfasilitasi kebutuhan dan transaksi orang-orang di lingkungan itu. Jadi itu Kausel Gracia e-pasar ini salah satu e-commerce di Kota Malang sementara sekarang ya. Dan juga itu per wilayah gitu ya Pak ya. Dari paling terkecil adalah tingkat RT itu RW. tadi. Iya. Baik sekali. Terima kasih Pak Yudis. Kemudian Dan ini saya Nanda ingin menanyakan ini kepada Pak Diki gitu ya. Ya, Mbak Nanda. E-commerce dari e-pasar ini itu kan sudah mempermudah kita apalagi di masa pandemi ini gitu kan buat
bertransaksi secara mudah gitu kan. Nah ini itu untuk goals ke apa ya, ke internasionalnya itu kira-kira gimana sih nanti? Kalau ke internasionalnya mungkin karena kita platformnya sudah diterima, sudah terverifikasi internasional, sebenarnya teman-teman di internasional sudah bisa baca kita, sudah bisa melihat pertumbuhan perkembangan kita, malah mereka akan bisa terlibat bersama dengan kita, jadi peluang ekspor terbuka di sana. Sebenarnya itu kan salah satu yang bisa dijadikan rujukan bahwa teman-teman UKM, IKM di tingkat lokal, di bakul mendol, singgawi mendol pun bisa berpeluang untuk menjadi eksportir walaupun cuma satu kotak kirim ke Malaysia itu sudah ekspor kan. Iya benar. Ini poin supaya memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat bahwa peluang berusaha ini ada di genggaman tangan kalian sendiri saat ini. Jadi meskipun apa namanya ini kan istilahnya kayak jual beli biar nggak ke pasar gitu kan. Ini juga ada istilah buat kita mencari itu ya, menjadikan sebuah bisnis gitu. Betul, Mbak. Mungkin ada pemahaman yang perlu ditajamkan lebih jauh tentang pemahaman diksi tentang pasar. Pasar bukan berarti pasar konvensional, itu bukan berarti pasar fisik. Pasar ini adalah tempat bertemunya transaksi penjual dan pembeli. Jadi kalau kekinian seperti disampaikan ini ada misi sosiopreneurnya, ada misi teknopreneurnya, ada misi empowermentnya, ada misi pemberdayaan, ada misi teknologinya, ada misi ini kan. Ini yang kita memang mau tidak mau harus kita jalani. Saat ini itu sebagai bagian dari disrupsi teknologi saat ini. Ini yang kita jawab. Iya. Nah itu yang kita memberikan penguatan penuh berbasis lokal captive. Baik. Ya, dengan perkembangan e-pasar yang begitu pesat sekarang gitu ya, apakah dari pemerintah sendiri sudah mulai melirik nih e-pasar seperti apa? Ya, sudah. Tempo hari kita sempat berdiskusi bersama dengan Kak OPD ya. Kita bersama dengan OPD, dengan teman-teman difasilitasi teman-teman Komisi B, bagian berekonomi, termasuk Pak Huse di sana, untuk jika memungkinkan bisa dilibatkan dalam proses sinkronisasi lintas lembaga. Iya, benar. Kita sebagai pengusaha, praktisi, teman-teman DPR sebagai pembuat aturan undang-undangnya, kemudian OPD Diskopindak ini sebagai pelaksana eksekusi giat sinkronisasinya dengan pengelolaan pasar-pasar yang di sekitar yang ada. Cuman saat ini masih mungkin 15-20% penerimaan pemahamannya ya Mas Yudis ya. Saya harus sedikit jujur karena teman-teman kita ini di eksekutif itu selalu terlambat. Karena terbiasa dibangun renjanya itu 1 tahun penuh Mbak, tidak bisa progresif. Padahal bisa dimungkinkan untuk melakukan progres per 4 bulan gitu ya. Okay. Cuman untuk hal yang seperti ini kan situasi khusus seperti yang disampaikan Pak Presiden kita. Situasi khusus jadi harus diberlakukan dengan cara yang khusus. Nah, penyikapannya bagaimana? Ya sudah, kita jalan dulu. Tapi tetap kita sinkronkan. Baik, dan untuk ngobrolin soal itu, sinkronisasi antara e-pasar dan juga pemerintah nanti seperti apa, kita habis ini bakalan ngobrol langsung bersama Pak Yose. Pak Yose ya? Ya, Pak Yose. Pak Yose Rizal dari DPRD Komisi B. Kota Malang. Baik. E-pasar ini peluangnya itu sangat besar sekali untuk mengembangkan wilayah-wilayah ini ya, dan juga sangat bermanfaat sekali untuk warga Malang tentunya. Dan sekarang kita sudah tersambung dengan Bapak Jose Rizal, Dr. Jose, sebagai Komisi B DPRD, sekaligus akademisi gitu ya. Gitu, Kaunsel Agresian. Baik, kita sudah tersambung dengan Pak Jose. Halo Pak Jose. Ya, halo. Ya. Halo Pak. Ya, halo. Selamat sore. Selamat sore. Baik Pak Jose, gimana kabarnya? Oh, baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ini lagi sibuk apa Pak? Oh, ini tadi barusan dari kantor, dari Dewan. Sekarang barusan masuk rumah. Oh iya, baru istirahat ya Pak ya. Gak apa-apa ya, kita ajak ngobrol dulu ini. Monggo. Iya, jadi ini sekarang kita lagi ngobrol bareng sama e-pasar nih Pak. Iya, Bapak sudah tahu pastinya ya e-pasar ini ya. Oh iya, tahu. Nah, kalau misalkan dari Bapak Jose sendiri sekaligus
sebagai akademisi nih ya sekaligus Komisi B DPRD Kota Malang ini, gimana sih Pak untuk pandangannya terhadap e-pasar ini gitu? Kira-kira apakah punya peluang gitu nggak sih untuk kedepannya untuk memajukan apa ya, lingkungan-lingkungan yang mungkin masih harus terbantu lagi gitu? Ya, 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 ya. Buat saya era ini sudah tak terhindarkan, gitu loh. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang yang bisnis, apakah bisnis dalam pengertian di pasar tradisional maupun industri kecil menengah yang ada di luar, bahkan mungkin juga saya bicara misalkan PKL misalkan, ya itu harus sudah bisa memanfaatkan apa ya teknologi ini, teknologi yang ada di gadget kita itu. Mau tidak mau begitu, nggak bisa ditolak gitu sekarang. Kalau kita misalkan tidak ke sana, ya kita akan Ketinggalan lah ya Pak ya. Ya akan ketinggalan lah, kita pasti akan ketinggalan. Itu tuntutan zaman sudah. Zaman saya dulu masih kecil tidak ada gitu-gitu. Transaksi masih sifatnya tradisional, ketemu orangnya, tawar menawar di situ. Ya sekarang dengan adanya e-pasar, semua transaksi yang sifatnya social interaction, interaksi sosial, itu bisa diganti dengan interaksi digital, gitu. Jadi secara digital interaksinya, dan itu bisa memuat banyak informasi malahan dan lebih praktis. Misalkan kita melihat harga, misalkan kita mau browsing harga barang A, ya ketemu toko sekian atau penjualnya 10 orang, nah, kita di situ ada fasilitas sort misalkan, diklik mana yang paling tinggi, yang paling rendah, mana yang paling jauh, mana yang paling dekat, nah kan. Lebih mudah. Ya, lebih efisien gitu ya Pak ya. Lebih efisien, jadi akhirnya para pedagang yang terjaring di dalam e-pasar itu juga akhirnya dia harus efisien. Nah, indikator efisiensi itu apa? Kalau dalam ilmu ekonomi, kebetulan saya doktornya di ilmu ekonomi ya. Ekonomi itu indikatornya itu di harga. Semakin harga itu semakin murah, berarti dia semakin kompetitif atau semakin efisien. Gitu. Kalau harganya mahal, berarti ada kos biaya produksi yang besar, gitu. Yang besar. Ya kira-kira begitulah. Baik, baik. Baik Pak Jose. Kemudian Pak Jose sendiri gitu ya sebagai seorang anggota DPR dan juga akademisi sebagai dokter. Bapak dosen juga ya Pak ya? Ya, saya dosen, masih aktif saya nggak cuti. Jadi tetap ngajar saya. Iya, sekarang lagi ngajar online ya Pak ya? Oh iya, sekarang gitu, sekarang dikit-dikit sekarang online. Iya. Ketemu siapa online gitu. Oke. Nah, tentunya pasti untuk dari Bapak pribadi sendiri gitu ya sebagai akademisi dan juga DPR, support bagi e-pasar apakah bisa dijelaskan Pak mengenai hal itu, untuk supportnya e-pasar ke depannya seperti apa dari Bapak sendiri? Oh ya, jadi kebetulan kan kami atau saya kan berada di Komisi B DPRD Kota Malang yang membidangi perekonomian dan keuangan, di mana mitra kami itu salah satunya adalah Diskopindak, Dinas Koperasi Perdagangan, Industri dan Perdagangan dan UMKM gitulah. Ya, jadi ada empat bagian, ada 4 bagian di situ. Nah, kami selalu kalau di dalam diskusi dengan Diskopindak ya, itu ya kita selalu mendorong itu, bahkan kita juga mengusulkan di pasar-pasar juga dipasang wifi misalkan, masih pasar tradisional ya, dalam rangka untuk menjembatani gagasan-gagasan e-pasar yang berada di luar pemerintahan gitu kan. Ada juga toh aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh masyarakat. Nah, ini kan kalau ada wifi kan tentu akan lebih mempermudah para pedagang. Nah, gitu. mantap Dan itu. kami juga kami juga bermitra juga dengan Kadin ya.
Baik. Madin. Kita juga pernah mempertemukan Madin dengan Diskopindak, gagasannya apa, ya mereka ketemulah diskusi, kita sebagai mediator gitulah. Semacam gitulah. Berarti itu peran kami nanti. ya berarti benar-benar Ya, mensupport penuh dengan adanya e-pasar ini, karena nanti untuk pemberdayaan wilayah juga sangat penting ya Pak ya. Iya, nanti jadi gini, jadi konsep e-pasar itu saya pernah diskusi dengan Mas Diki ya. Itu harus juga sampai kepada di tingkat ke RW, Iya, di terkecil. tingkat kecamat, di tingkat ke RT ya, di tingkat Pak. RT ya. Jadi artinya kita membayangkan bahwa masing-masing RW misalkan, kalau RT mungkin kekecilan ya, itu mereka terjaring dalam satu kelompok, terus mereka terjaring semuanya secara bersama-sama dalam sebuah e-pasar gitu. Nah, itu kan akan efisien sekali. Saya misalkan rumah saya di Dinoyo, terus saya mau cari apa, barang A misalkan, atau apa, ikan kakap misalkan ya. Di situ ketemu ada 5 penjual, yang satu ada di Gadang, yang satu ada di Blembing, satu yang ada di dekat gitu apa. Nah, di situ kan konsumen kan bisa Menyortir sendiri gitu ya Pak ya. menyortir sendiri, dia bisa memilih, dia bisa mencari langganan sendiri, ya dia bisa memilih mana yang paling dekat, mana yang paling jauh. Itu nanti kan tercermin di harga kan, di harga. Iya. Ya, ya begitulah. Iya. Ya, Jadi kebetulan ya, ini tentu kita saja ini harus terjaring juga dengan nanti, bayangan saya nanti juga e-pasar itu harus juga terjaring juga dengan semacam apa ya? Sing bagian ngeterno iku apa jenenge itu? Oh, driver kurir. kurir. Iya. Ya, kurirnya itu. Iya. Nah, nanti juga terjaring dengan e-money kalau misal mengarahnya ke sana. Mungkin Misalnya nanti kepada mau e-money. bikin aplikasi sendiri ya untuk e-money-nya ya. Nah, dari e-pasar kan ya. gitu. Jangan sampai kini iso ndelok tok tapi gak iso tuku ya. Nah. Atau kesuwen misalkan. Ya kan yo waduh. Iya, ya, memang harus ini Baik. harus matang. Iya, harus matang baik, sekali. Pak. Menurut Jadi saya ini gitu. kebetulan kita juga di sini ada Pak Kadin, ada Pak Diki gitu ya. Mungkin Pak Diki ada yang mau Oke. disampaikan kepada Pak Jose. Kita diskusikan Halo, Mas bersama. Diki. Halo Pak Lucy. Halo. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Berharap sebenarnya bisa Oh, ngumpul iya. bareng di sini Pak Usi. Iya. Cuman kebetulan Kasih, ini kita kasih. juga sampaikan ke teman-teman bahwa ada ruas peluang yang kita memang ingin munculkan sinkronisasi seperti rencana kita, mensinkronisasi lintas lembaga, OPD dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman praktisi. Ada sinkronisasi yang menjadikan contoh Malang untuk Indonesia. Selain itu juga perlu kita sampaikan juga bahwa yang sedang kita persiapkan ini berjalan 1 bulan 2 bulan ini menuju ke 4 bulan ke depan untuk Malang P segera terbentuk Pak Usi. Oke. Jadi sip. kita akan mempunyai e-pasar, kita juga punya Malang P, Malang e-money-nya kita punya. Sudah kita rancangkan sampai di sana. Memang yang kita sedang butuhkan itu adalah melegitimasi program ini sampai ke RW RT. Peluang ini apakah hanya sampai RW RT? Tidak Pak, ini sampai ke teman-teman mahasiswa. Boleh mengelola sampai di UKM mereka, boleh oleh ketua UKM mereka menjadi agent. Ini peluang luar biasa karena jumlah penduduk masyarakat Malang itu 800.000. Sementara mahasiswanya 400.000, separuh ini dewi loh Pak. Eman kalau tidak dimanfaatkan untuk teman-teman itu sendiri bisa dibawa pulang. Nah itu Pak. Ya betul. Terus mengenai saya tanya ya Mas Diki ya. Oke, siap. Untuk mengenai IP Malang Malang P. P Malang itu perizinannya khusus atau gimana? Saya Setelah kita konfirmasi ke teman-teman di OJK, sebenarnya sudah ada platform yang sudah dirujukkan oleh KRIS, oleh BI, oleh OJK. Jadi tidak harus khusus Pak. Karena itu sebenarnya bisa menggunakan white labelnya perbankan yang ada. Misalnya BCA atau Mandiri, mereka punya fasilitas white label.
Jadi label itu fasilitas perbankan yang ada boleh, fasilitas kita sendiri untuk kita deposit sendiri, crowdfunding misalnya kita ngumpulkan masyarakat, erek urunan, kelompok duit dewe, belum kita jadikan e-money kita sendiri bisa. Menjadi Tapi OVO tetap kita izin sendiri. koordinasinya Iya. dengan OJK Oh ya. tetap, Dengan tetap. OJK. Karena kan ini kan berkait dengan bagaimana masyarakat sebagai wajib pajak, sebagai kita sebagai kontributor pembangunan kawasan kan harus terukur betul, Pak. Iya. Betul. Nah itu yang ingin kita iya. sinkronkan Oke. sehingga bisa terpantau langsung pertumbuhan perkembangannya seperti apa oleh teman-teman di DPR dengan perkembangan teman-teman di UPD supaya renjanya bisa sinkron, renja enggak terus kemudian seperti yang Iya. terjadi dua Iya. tahun yang lalu sampai tahun kemarin silpanya gede banget ya Pak ya kan rodok ngisi-ngisi alma mater kuwi ya sebenarnya. Iya. Ya, Baik. ya kedua, ya kemarin ya pokoknya kami yang ada di Komisi B itu Iya. dengan ketua kami yaitu Pak Trio itu kita punya semangat yang sama sebenarnya. Semangat yang sama bagaimana lalu lintas perdagangan itu menjadi lancar. Salah satunya dengan adanya pasar ini kan memperlancar itu, Iya, gitu, betul. memperlancar arus perdagangan itu. Nah itu yang selalu kami dorong dan kita kan juga pernah saya pertemukan dengan Pak Betul. Wahyu dulu ya. Oke, betul. Kalau misalkan mau ada pertemuan lagi, monggo kita siap memfasilitasi. Pokoknya memang kadang-kadang kan ketemu dewe kan ya kangelan ya. Kebetulan Dewan iki ya rada-rada ono ngot ngeyeli ngono. Pak Baik. ketemu ono wong iki. Nah, Iya. ya. Kira-kira ide-ide apa nanti yang disampaikan, mau apa kira-kira Baik. mau di-attach di dalam sebuah programnya Diskopindak, Baik. misalkan ya kita siap mendukung, Siap. mendukung, Siap. sangat siap. Iya, dari pemerintah pun dari Komisi B Kota Malang sudah siap mensupport secara penuh ya. Siap. Terutama dari Oh, Bapak iya, Dr. Jose siap. Rizal Yusuf yang Siap. pastinya terima Siap. kasih sekali sudah menyempatkan untuk ngobrol bareng kami di sini Pak Yusuf. Nggih. Iya, semoga kita nanti bisa ketemu secara langsung di studio ya Pak ya. Lain kali boleh. Wah, bisa senang ngobrol sekali. lagi di sini. Pokoknya Ya. ono kopine no ya. Siap Pak. Bisa dilanjutkan aktivitasnya Oke, lagi siap. Pak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Matur nuwun Mas Iya, Diki ya. selamat sore, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi Kausel Gracia kita sudah ngobrol bersama Pak Yusi Komisi BDPRD Kota Malang. Baik, di sini Pak Diki, Siap. berarti tadi Emma tertarik ngobrolin soal Malang P tadi ya. Karena sebelumnya apakah ini baru ya berarti Pak ya di e-pasar ini? Belum. Oh, belum. Bahkan belum Masih- muncul. masih rencana gitu. Masih menggunakan payment gateway yang lain milik Oh, orang. masih pakai Jadi berarti belum kita bangun sendiri milik kita sendiri. baik. Ini selaku manajemen SDM-nya pasar gitu ya. Iya. Nah, untuk manajemen SDM pasar ini tuh bisa kira-kira apa aja sih Mas nanti manfaat dari pasarnya sendiri gitu untuk menjadi agen ya katanya ya? Agent ya. Ya, agen. Ya, kita istilahkan agent itu biar pergerakan di lapangan itu lebih mudah. Sebenarnya bisa agent, bisa operator atau mungkin lebih bisa sales juga. Tapi dalam hal ini kita memang menjual sebuah platform ya. Platform e-commerce digital memang berbasis pemberdayaan wilayah. Siapa saja bisa jadi agen, siapa saja bisa jadi agent, asal berkemauan untuk berusaha. Selain itu juga berkemampuan untuk berusaha juga, karena memang agent ini prinsipnya bergerak secara dinamis, bergerak secara informatif. Siapa saja yang memiliki usaha atau ekonomi kreatif atau jualan atau apa saja bisa difasilitasi oleh agent. Oke. Jadi agent bisa memastikan bahwa para penjual tersebut mempunyai kemampuan dapat mengirimkan produk usahanya sampai ke konsumen. Nah, seperti itu. Apabila memang dikelola dari wilayah terkecil, kalau bilang tadi RW atau bahkan sampai RT, Captiva masyarakatnya, penjualnya kita sudah jelas. Walaupun nanti bisa jualannya bisa cross RT, itu nggak masalah. Itu kita bisa dinamikan dengan kurir kita seperti itu. Tetapi kalau sudah bisa dikelola beberapa agen di satu RT beberapa agen, paling tidak para agen ini sudah tahu siapa saja para
ekonomi kreatif atau para penjualnya. Nah, Oke. jadi mereka itu sudah pasti barang jualannya sudah pasti. Mm-mm. Lebih-lebih lagi apabila memang nanti pembelinya juga dari RT tersebut. Nah, berdayanya dari RT dulu. Nah, kalau berdaya dari wilayah terkecil dari RT, otomatis untuk naik ke tingkat yang lebih besar itu sinkronisasinya lebih mudah. Nah, yang saat ini ada memang kita lagi rekrutmen agen. Oke. Cuman memang rekrutmen agen ini memang diperlukan beberapa syarat sih. Ya, itu tadi berkemampuan untuk usaha dan berkemauan untuk usaha. Ya, otomatis identitas Malang jelas lah. Kita memang berangkat dari Malang. Oke. Baik. Jadi nggak ada itu ya, nggak ada apa namanya spesifikasi masih mahasiswa atau apa gitu, nggak ada ya? Tidak ada. Bebas. Bebas. Dari semuanya, dari usia paling dini pun umpamanya dari masih sekolah SMP Oke. atau SMA, bahkan sampai ibu-ibu atau bapak-bapak selama berkemampuan dan berkemauan kita akan fasilitasi, kita Oke. akan Baik. trainingnya juga ada Oh, seperti itu. jadi itu ya, nggak ujuk-ujuk gitu Pak Enggak, ya? iya, kita memang ada trainingnya, ada prosesnya seperti itu. Nah itu tadi Konselor Gracia mungkin udah tahu tentang agen ini siapa gitu. Tapi mungkin ada yang masih ragu-ragu atau ntar apa nih manfaatnya kalau misalnya jadi agent. Mungkin Pak Edi bisa menjelaskan apa yang bisa didapat oleh agent sendiri kalau misalnya ikut e-pasar ini menjadi agent di e-pasar. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Jadi kalau untuk agent itu manajemen e-pasar itu ada satu beban biaya yang dibebankan kepada konsumen sebesar Rp3.000 per satu kali transaksi dengan jarak maksimal 2 km. Oke. Nah, dari Rp3.000 ini menjadi hak penuh para agent. Hak Oke. penuh Hak berarti penuh para agent. 3.000 Istilahnya full itu itu untuk agent. agentnya. Untuk agent. Wow. Nah, ini yang mana agent itu bisa berbagi. Kalau agent itu dia jadi operator, dia akan mendapat bagian Rp1.000, untuk kurirnya Rp1.000, dan untuk manajemen mereka sendiri Rp1.000. Nah, itu terserah agent yang mengatur. Oh, jadi 3.000 itu terbagi ya nanti? Iya, Oke. itu terserah pihak agent. agentnya. Iya. Mau agent itu merekrut keluarganya, orang lain. Jadi pihak manajemen e-pasar memberi kewenangan penuh kepada setiap agent. Nah, yang manajemen e-pasar sudah mulai melakukan langkah-langkah, Mbak, itu ada di 2 pasar sebagai pilot project manajemen e-pasar, di Pasar Ororodowo dan Pasar Bareng. Dan ini beberapa hari ini bahkan tadi kami dari pihak manajemen e-pasar yang saya wakili sebagai humas coba menemui Kepala Pasar Bunul Rejo, Kepala Pasar Sukun, dan Kepala Pasar Klojen untuk kita coba merekrut, mensinkronkan antara para pedagang lapak dengan konsumen di wilayah tersebut, di mana kami minta bantuan kepala pasar. Kalau memang ada keluarga dari para pedagang lapak di dalam gedung pasar yang bersedia menjadi agent, lah itu kami persilakan, di mana kami nanti Mas Ferdi tentunya sebagai Direktur Sumber Daya Manusia e-pasar yang akan melakukan training, jadi job training dan lain sebagainya. Nah, ini target kami e-pasar itu dalam waktu relatif singkat itu di Kota Malang ada 28 pasar tradisional. Oke. Nah, jadi semua gedung pasar tradisional yang berjumlah 28 dan 57 kelurahan di Kota Malang ini kami berusaha untuk melakukan rekrutmen untuk para agent. Nah, supaya di sini pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah ini terus bisa berjalan dengan baik, sekalipun ada pandemi. Kedua juga ya kita semua coba mengikuti perkembangan teknologi zaman, Mbak. Betul. Berarti untuk menjadi agentnya ini tuh apakah ada setiap pasar itu apakah ada minimal orang yang
bisa menjadi agent gitu. Nanti takutnya semuanya pengen jadi agent semua gitu. Iya. Kalau saya tambah sedikit ya, kenapa kita Oke. berangkat dari pasar tradisional sebenarnya? Ya itu tadi ya, kita mau memicu atau kita trigger itu memang dari wilayah terkecil ya. Kalau kita lingkup pasar, paling tidak setiap kelurahan itu sudah ada pasar tradisionalnya. Kenapa pasar tradisional? Kebutuhan dasar pokok manusia paling tidak pada saat ini itu terpenuhi dari pasar. Ya kita bilang sembako lah, oke, sembako dulu. Kita bilang primernya dulu. Kebutuhan primer manusia itu paling tidak dari pasar tradisional itu sudah tercukupi. Nah, bukan berarti nanti sekunder tersiernya tidak difasilitasi. Oh tidak, kita akan tetap memfasilitasi baik dari e-pasar. Merchant-merchant, lapak-lapak maupun dari produk jasa yang ada di Malang, kita semuanya bisa fasilitasi. Tapi kita memang memicu di masa pandemi ini pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu memang dimulai dari hal terkecil ya. Kita fasilitator dari pasar dulu, kebutuhan dasar pokok manusia. Sembako di pasar pasti ada. Oh ada. Pasti nanti kita berkembangnya ke hal yang lain, bisa jadi produk bisa jadi jasa yang lain, jasa kebersihan, jasa antar, jasa cuci, bahkan jasa-jasa yang lain. Tetapi paling tidak saat ini memang kita picu dulu dari pasar tradisional. Setiap pasar tradisional minimal ada berapa agen, kita tidak menutup. Semakin banyak agen semakin baik, semakin terkelola. Seperti itu. Kalau memang dari dasar harga kita nggak memotong. Kita untuk agen pun akan ada hasil sendiri, bukan hanya dari kalau ongkos kirim tadi Rp3.000, agen nanti selain memastikan keberlangsungan produk sampai ke konsumen juga akan ada tambahan persentase apabila memang bisa memastikan hal tersebut. Seperti itu sih Mbak. Berarti dari agent ini sebanyak-banyaknya bisa lah ya untuk sebuah suatu wilayah itu sendiri. Sekarang bisa dijelaskan kali ya, ini mungkin Kansel Gracia udah ada yang tertarik. Bagaimana caranya langkah awal yang harus kita lakukan? Misal Emma nih pengen jadi agent di sini di Sola Gracia, apa yang harus dilakukan pertama? Oke, sebagai partnership kita antara e-pasar dan Sola Gracia, tentunya kita membuka agent juga di Sola Gracia. Jadi nanti apabila memang ada ketertarikan menjadi agen lewat Sola Gracia, kita pun bisa. Kita pun akan proses training, kita pun akan proses interview, kita akan belajari prosesnya, tetapi semuanya akan dari Sola Gracia. Jadi bisa lewat daftar WA Sola Gracia, diteruskan ke kita juga bisa. Sangat saya membina antara e-pasar dan Sola Gracia tercipta mutualismenya. Jadi bisa saling menguntungkan. Nanti agen Sola Gracia akan mendapat perhitungan sendiri tentunya karena sudah mendaftarkan agen. Jadi seperti itu. Atau memang mau lewat Google Form kita, ada di s.id/agen kelurahan, AGENKELURAHN tanpa spasi, seperti itu. Baik, itu tadi kalau Sola Gracia. Untuk Anda yang tertarik bisa langsung hubungi Sola Gracia atau bisa lewat Google Form yang tadi sudah disebutkan. Baik, sebelum kita tutup program hari ini, apakah ada yang ingin disampaikan dari Pak Ferdi dan juga Pak Edi? Pak Edi mungkin? Baik. Oke, kalau Sola Gracia, kita sekarang seru banget ya obrolan kita hari ini dengan e-pasar gitu ya. Semoga nantinya e-pasar ini bisa memulihkan ekonomi yang sekarang apalagi pandemi gitu ya, yang lagi struggle banget gitu ya, bisa meningkatkan pemulihan ekonomi di Kota Malang khususnya, dan nanti e-pasar lain bisa nyusul di kota-kota lain gitu ya Pak ya. Amin. Baik, terima kasih sudah menemani kita di The Afternoon Show hari ini. Sukses untuk e-pasar dan bisa ketemu lagi lain waktu nanti ya Pak ya. Talkshow hari ini.